A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Dimanapun kalian berada, aku selalu doakan semoga Allah selalu melindungi teman-teman semua dimanapun kalian berada. Selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kebahagiaan. Karena dengan kebahagiaan teman-teman yang tercurahkan, itu akan mendatangkan semua banyak rezeki teman-teman, banyak kesehatan dan rezeki dari manapun ya. Amin amin ya robbal alamin. Di video sebelumnya aku udah ngejelasin beberapa sharingan tentang masalah kebahagiaan. Cara kita bersyukur itu adalah magnet rezeki yang sangat luar biasa. Tapi di video kali ini yang aku ingin bahas, yang aku ingin sharingkan adalah tentang Yasin sebanyak 41 kali. Kenapa aku bahas tadi sedikit tentang magnet rezeki ya, dari rasa bersyukur dan juga rasa bahagia. Ya, itu adalah salah satu cuplikan sedikit yang nanti aku bakal bahas lagi di video selanjutnya. Jangan skip video ini karena insya Allah ini manfaat banget buat teman-teman. Di video kali ini saya ingin men-sharingkan tentang hati-hati dengan amalan Yasin 41 kali. Tapi sebelum kita lanjut di video berikutnya, saya ingin mengajak teman-teman untuk terus dukung channel Umi Fadilah dengan cara menekan tombol like dan juga tombol subscribe. Dengan demikian, teman-teman sudah ikut serta dalam mensyiarkan kebaikan dunia dan juga akhirat. Oke teman-teman, di video sebelumnya saya ada men-sharingkan, kita pernah membahas yaitu tentang amalan, dahsyatnya amalan membaca surat Yasin sebanyak 41 kali dalam satu waktu. Ya, di situ aku jelaskan juga gimana tata cara membacanya, ya, yang paling afdol. Terus kalau misalnya tidak mampu gitu kan, belum mampu, bisa dikasih dispensasi gitu. Semua ada di video yang ini ya, dan link deskripsinya juga akan aku masukkan di bawah. Jadi teman-teman tinggal klik aja. Oke, dan ini adalah kali ini yang kita bahas adalah tentang hati-hati dengan amalan ini. Kenapa sih Mbak Umi hati-hati? Ada apa sih gitu ya? Jadi, saking amalan ini sangat luar biasa dan alhamdulillah dan masya Allahnya, apa yang kita hajatkan, apa yang kita riyadhahkan, afirmasikan, itu akhirnya terjadi teman-teman dengan waktu yang sangat cepat. Jadi ya teman-teman yang misalnya mempunyai hajat yang luar biasa, yang mungkin sedikit urgent pastinya ya, teman-teman amalkan ini aja. Atau dengan apapun, misalnya teman-teman tidak bisa mengerjakan dengan cara satu waktu, daripada tidak sama sekali, daripada berangan yang lain-lain gitu ya, teman-teman kerjain aja setiap hari semampunya gitu. Jadi hitungannya itu istilahnya 41 hitungan niat kita. Misalnya kita niat mau apa gitu ya, pencapaian apa teman-teman. Misalnya pencapaian kerjaan, pencapaian nominal pendapatan ya, kita yang sepele-sepele aja gitu. Misalnya teman-teman ingin mempunyai pendapatan nominal misalnya saat ini baru sedikit, misalnya pengen 30 juta, 50 juta, 100 juta, 1 miliar. Teman-teman niatkan satu tujuan, yaitu adalah uang pendapatan 100 miliar. Iya, apapun itu ya, misalnya 100 juta atau 1 miliar. Kayak gitu. Itu teman-teman yang teman-teman fokuskan ke situ. Gitu. Jadi di awal pembacaan Yasin ini misalnya ini adalah tata cara yang bukan dalam satu waktu gitu ya, karena hitungannya ada 41. Misalnya kita bagi teman-teman bisanya dalam satu majelis, dalam satu dudukan gitu ya, setelah sholat isya gitu, teman-teman bisanya maksimal saya kerjakan 5 deh gitu kan. Itu rutin teman-teman dikerjakan setiap hari, jangan pernah close satu hari pun gitu. Semua diawali dengan niat gitu ya. Nah, ini adalah dispensasinya. Ini adalah lanjutan dari tata cara yasinan yang pertama itu. Oke, setelah itu
teman-teman diniatkan dengan cara apa yang teman-teman inginkan, afirmasikan. Dan jangan lupa ya, untuk adab pertama yaitu kita sholat dulu. Kan kita kan selesainya di sholat isya nih, gitu ya. Kenapa seperti itu Mbak Umi, gitu kan? Dengan kondisi udu dulu, dengan kondisi tenang, gitu ya. Dengan keadaan kita udah sholat, dengan zikir, kita udah bersolawat, kita sudah beristighfar setelah sholat itu ya, pasti ya tata caranya gitu kan, runtutannya itu perasaan kita, vibrasi kita itu kita sudah high gitu kondisinya, karena setiap apa-apa yang kita lantunkan dari surat suci itu akan membuat vibrasi kita itu high, tinggi gitu. Jadi tanpa kita sadari, di bawah alam sadar kita dan alam dan otak itu menerima dengan apa-apa yang kita minta. Seperti itu. Kita bacain Yasin itu misalnya diniatkan, misalnya dalam setiap malam kita udah niat di awal itu 4 kali atau 5 kali maksimalnya gitu ya. Dan terus teman-teman setelah awal dibaca itu, sebelum a'udzubillahi minasyaitonirrajim, teman-teman niatkan untuk apa? Sebutin afirmasinya, sebutkan niatnya untuk apa. Setelah itu baca tanpa terputus ya. Lanjut misalnya 5 kali dalam satu waktu, dalam satu majelis itu teman-teman bacakan lagi niatnya itu apa, dengan khusyuk ya teman-teman ya. Dibikin kondisi gimana, kondisi di rumah itu tenang. Kalau misalnya di luar ruangan itu misalnya ada anak-anak atau ada siapa gitu ya masuk ke dalam kamar, suasananya tenang gimana gitu. Jadi dalam kita meminta doa itu juga masuk ke dalam, dan alam dan malaikat-malaikat pun juga ikut mendengarkan. Seperti itu tuntunannya. Dan aku katakan sekali lagi, hati-hati dengan Yasin 41 kali. Kenapa Mbak Umi? Dari tadi ya kita belum mulai ngebahasnya gitu. Jadi teman-teman, saking Yasin ini adalah salah satu penarik rezeki yang sangat luar biasa jika kita kerjakan, kita tahu kunciannya ya gitu. Banyak banget ya di luar sana yang tidak menjadikan bacaan Yasin ini menjadi yang lebih berguna. Contohnya, afirmasi dia, doa dia misalnya untuk seseorang, untuk dicintai seseorang, Fulan bin Fulan misalnya gitu kan. Oke, ya Allah, saya mencintai wanita ini, saya menginginkan laki-laki ini menjadi pasangan hidup saya misalnya gitu ya. Tetapi dia di saat perjalanan dia berikhtiar untuk mendapatkan sesuatu dan sudah mendapatkan sesuatu dari niat awal yang dia katakan adalah baik, misalnya dalam minta rizki, tiba-tiba udah dimudahkan, udah dilimpahkan rizkinya dan kebanyakan lupa, malah dijadikan untuk sesuatu yang menyimpang. Na'udzubillah min dzalik. Dan jika itu sudah terjadi teman-teman, apa yang terjadi oleh orang itu? Masya Allah, orang itu akan dijauhkan lagi oleh Allah, dan Allah akan memindah balikan dengan apa-apa yang dia minta sebelumnya. Misalnya dia udah menjadi kaya raya, misalnya dia udah mendapatkan wanita itu, misalnya udah mendapatkan pasangan itu, tapi dijadikan malah mudharat baginya gitu ya. Allah akan menjatuhkan lagi lebih dalam dan menjatuhkan orang itu lebih hina lagi dari apa-apa yang dia minta, karena dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saran aku ya teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman melakukan amalan ini gitu ya, teman-teman jangan pernah putus dari yang namanya sholawat. Ya, ini pengalaman aku pribadi dan banyak banget orang-orang juga yang mengerjakan ini. Cuman terkadang kalau buat teman-teman yang nggak tahu runtutannya, kok ini bisa terjadi, kok ini belum terjadi, teman-teman tuh masih bingung gitu dan bertanya-tanya ada apa gitu. Jadi salah satu mustajabnya dari salawat itu, salawat ini jangan dimain-main ya teman-teman ya. Gitu, ini adalah pemberi syafaat kita di dunia dan juga akhirat. Gitu. Jadi bahasanya aku nih ngasih penawar dari satu obat yang bisa bagus kalau misalnya kita gunakan dengan baik, tetapi kita bisa juga akan menjadi terjerumus jadi buruk kalau kita salah gunakan. Dan dengan si penawar obat ini yaitu adalah bersolawat ya, insya Allah kadarkan kita akan selalu selamat, kita akan selalu dilindungi, kita tidak akan menjadi ada kekhilafan.
Kayak gitu. Jadi si Yasin 41 ini adalah mood buster dari mimpi-mimpi kita apapun untuk dunia dan juga akhirat. Dan sholawat ini adalah yang akan selalu menjaga kita dalam kebaikan ini. Gitu. Jadi teman-teman ya yang belum mengerjakan sholawat, kerjain. Jangan pernah putus apapun itu. Makanya kenapa sholawat? Kalau misalnya sholawat ditambah dengan amalan lain itu jadinya buster, boom. Boomnya bukannya boom misalnya kita baru sekali mengamalin langsung besok langsung boom, langsung kaya raya, langsung misalnya mendapatkan sesuatu, enggak ya teman-teman ya gitu. Jadi semuanya itu Allah akan kasih jalan sesuatu yang akhirnya kita bisa mencapai itu ya. Dan itu Masya Allah banget. Dan setiap teman-teman ingin mendoakan apa-apa, satu, teman-teman jangan ada keraguan dari itu. Jangan ada terbesit, aduh mungkin nggak ya? Aduh masa iya sih? Aduh tapi kan kayaknya nggak mungkin deh. Jangan pernah. Dan mindset itu harus teman-teman tanamkan sedari awal. Dibiasakan untuk selalu pede dengan apa-apa yang kita minta. Karena apa? Karena Allah bersama dengan pikiran dan omongan kita. Teman-teman ini udah aku wanti-wanti, teman-teman udah cukup hati-hati dan teman-teman udah pasti di sini udah yakin banget dengan amalan yang teman-teman kerjakan, yaitu Yasin 41 kali ya. Teman-teman hati-hati karena di sini memang saking luar biasanya amalan ini. Kalau misalnya teman-teman berniat, berhajat, meniatkan membaca Yasin 41 kali itu benar-benar dengan niat di awal teman-teman. Kayak gitu, jangan melencong. Gimana caranya supaya tidak melencong? Karena biasa seperti itu dan itu manusiawi. Jangankan kita meminta yang besar, yang kecil aja. Contohnya ya, kita minjem nih duit ke temen gitu kan. Gue minjem duit dong 10.000 gitu. Pokoknya nanti kalau udah ada duit gue balikin. Padahal udah ada duit nih, tapi karena sifat manusiawi dan banyak setan yang membisikkan lili gitu kan, akhirnya lupa. Akhirnya ingkar dengan janji kita kayak gitu kepada manusia. Nah itu yang aku maksud dengan ingkarnya itu. Masih mending deh kalau misalnya lupa atau sok-sok ngelupain, tapi ini malah dibuat rezeki yang Allah kasih ini malah merezel, malah dibuat yang tidak benar, dibuat yang mudorot. Itu lebih parah lagi teman-teman ya. Dan Allah tuh pasti murkanya lebih dari murkanya manusia. Na'udzubillahi min dzalik ya teman-teman ya. Jadi hati-hati dengan amalan ini. Kalau memang teman-teman ingin mengamalkan, banyak-banyaklah juga bersholawat supaya Allah terus melindungi teman-teman. Karena banyak banget teman-teman ya yang akhirnya mereka lupa, yang akhirnya mereka lalai, mereka hilaf dengan apa-apa yang sudah Allah kasih, dan akhirnya mereka merugikan diri mereka sendiri. Udah banyak banget. Ada juga sekarang yang lagi viral gitu kan, yang udah jadi ustadz kaya raya gitu kan, tiba-tiba akhirnya amanah-amanah orang ya, uang-uang yang orang titipkan kepadanya dia alihkan kemana kita nggak tahu. Na'udzubillah min dzalik gitu ya. Jadi doa-doa perlindungan, doa-doa semua itu harus kita baca juga gitu ya. Dengan bersalawat itu adalah salah satunya yang paling luar biasa. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan di video kali ini teman-teman bisa cukup mengerti dan bisa bersemangat lagi mengamalkan amalan-amalan semua yang luar biasa untuk menjadi diri kita ini adalah magnet rezeki, magnet kebahagiaan, magnet motivator untuk orang-orang semua. Ya, jazakumullah khairan yang udah nonton hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.